Renungan kita hari ini tentang kemerdekaan di dalam Kristus yang diambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Yesaya 49 ayat 9. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam ayat ini? Sekilas kalimat pertama dari ayat ini sepertinya bertentangan. Orang yang terkurung atau orang yang berada dalam penjara tidak bisa keluar. Terali penjara dirancang sedemikian rupa agar para narapidana tidak berhasil melarikan diri. Tetapi ada panggilan untuk keluar. Begitu juga dengan kalimat yang kedua, berbicara tentang orang yang berada di dalam gelap, yaitu orang yang menyembunyikan diri. Kalau seseorang bersembunyi, pasti mencari tempat yang gelap supaya tidak ditemukan. Tetapi ada panggilan untuk menampilkan diri. Dari permukaan kadang firman Tuhan sepertinya bertentangan atau tidak masuk akal. Ini karena ada kebenaran yang firman Tuhan ingin bukakan kepada kita. Bagaimana seseorang tahanan penjara bisa keluar hanya dengan mendengar panggilan untuk keluar? Dan bagaimana orang yang bersembunyi dalam kegelapan bersedia menampilkan diri hanya dengan mendengar panggilan untuk tampil? Kalau melihat kondisi mereka, semua ini tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ada suara yang memanggil, adalah suara Injil Kristus. Nabi Yesaya dalam ayat ini menubuatkan tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Mari bersama-sama lebih sering melihat kepada Kristus dan kurangi melihat kepada diri sendiri. Kalau kita melihat diri sendiri, kita akan berkata, tidak mungkin. Tetapi kalau kita melihat Kristus, kita akan berkata, ini pasti bisa. Seorang tahanan dalam penjara, dalam gambaran firman Tuhan ini, adalah karena menanggung hukuman. Orang berdosa seperti orang yang berada di dalam penjara. Ia menanggung hukuman dari Allah. Ia berada di bawah tekanan. Dosa selalu bersifat menekan, karena ada pelanggaran terhadap Allah. Perhatikan reaksi jiwamu ketika Anda menuruti keinginan daging. Bukankah Anda merasa tertekan? Dosa sekecil apapun bentuknya pasti menjerat dan menekan, membuat kita menjadi tahanannya untuk melakukan keinginannya. Selain mempunyai efek menekan, dosa juga memberi efek rasa malu, sehingga kita cenderung menyembunyikan keburukan kita. Adam dan Hawa bersembunyi karena tiba-tiba mereka merasa malu ketika mereka berdosa karena melanggar firman Tuhan. Dosa membuat kita menyembunyikan diri dari Tuhan. Menyembunyikan diri bisa dalam bentuk menjauh dari Tuhan, menjauh dari firman-Nya, menjauh dari komunikasi lewat doa dengan Tuhan, dan juga menjauh dari persekutuan orang beriman. Apakah ada bagian dari diri Anda yang Anda sembunyikan karena terlibat dengan dosa, dan Anda takut bagaimana nanti pendapat orang kalau seandainya mereka tahu yang sebenarnya? Lucu cara kita menghadapi dosa. Justru pendapat orang lain yang kita takuti, padahal seharusnya Tuhan yang kita takuti. Dengarkan bagaimana Tuhan mengatasi dosa kita. Dia memanggil Anda untuk keluar
dari penjara dosa. Karena hukumanmu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dia sudah diperlakukan seperti orang berdosa, walaupun ia tidak berdosa. Ia menderita, diludahi, dicaci maki, dituduh, dikhianati, hampir dilempar batu, dikutuk, bahkan mati disalibkan, dan dikubur 3 hari. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kubur. Hanya dalam Kristus, seorang tawanan dosa dapat berjalan keluar dengan bebas. Bebas dari hukuman Allah, karena hukuman Allah yang seharusnya dia tanggung, sudah ditanggung oleh Kristus. Mungkin ada bagian dari diri Anda yang masih berada dalam tawanan dosa, sehingga Anda merasa tertekan dan malu. Dengarkan panggilan Tuhan lewat firman-Nya. Keluarlah. Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman atas dosa-dosamu. Datang kepada Tuhan dan mohon ampun atas dosa-dosamu. Bagi Anda yang masih bersembunyi dalam kegelapan, dengarkan panggilan Kristus lewat firman-Nya. Keluar dari kegelapan dan tampilkan dirimu. Ketelanjanganmu akan diganti oleh jubah kebenaran Kristus. Dan mari perhatikan lagi bagian terakhir ayat tadi. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ini adalah kehidupan mereka yang sudah menjawab panggilan untuk keluar dari tawanan dosa dan berani menunjukkan diri dalam terang Kristus. Jiwa mereka dipuaskan oleh Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.